Banyak orang berpikir bahwa memenangkan Piala Dunia menjamin kehidupan yang sukses. Namun bagi 5 pemain ini, memiliki trofi di rak mereka tidak menghentikan mereka dari kehilangan segalanya. Jadi kita mulai dengan seorang pemain yang menjadi alasan tim nasionalnya mencapai final Piala Dunia, tetapi yang akhirnya pensiun dalam keadaan terlupakan. Griezmann with the corner, kicking Umtiti, arriving on the near post. Pada tahun 2018, Samuel Umtiti adalah salah satu bek tengah terbaik di dunia dan mencetak gol sundulan yang membawa Prancis ke final. Namun bermain di Piala Dunia justru menjadi awal dari kejatuhannya. Tak lama sebelum Piala Dunia, ia mulai merasakan ketidaknyamanan di lututnya, dan dokter Barcelona langsung merekomendasikan operasi. Namun ia tidak ingin melewatkan kesempatan bermain di Piala Dunia, jadi ia mengambil risiko dan memutuskan tetap bermain. Nilai plus untuk keberanian sih. Namun kondisi lututnya terus memburuk hingga hanya 2 bulan setelah mengangkat trofi. Konsekuensi dari mengabaikan saran dokter mulai muncul. Rasa sakitnya menjadi tak tertahankan. Maka pada September 2018, ia harus menepi selama lebih dari 40 hari. Ia akhirnya kembali saat melawan Atletico Madrid, tapi hanya bermain 1 pertandingan, lalu harus berhenti lagi, kali ini selama 3 bulan. Saat ia kembali, dirinya sudah kurang eksplosif dan tidak dalam kondisi terbaik. Jadi pada musim 2019-20, pelatih mulai mencadangkannya. Pada saat itu, nilai pasarnya sudah turun 50 juta euro, tapi keadaannya akan menjadi jauh lebih buruk. Dengan persaingan yang semakin ketat di posisinya, menit bermainnya semakin berkurang dan ia dipinjamkan ke klub-klub yang lebih kecil seperti Lecce, hingga kontraknya dengan Barca diputus. Jadi pada usia 29 tahun, ia menandatangani kontrak dengan Lille, tetapi kembali menjalani lebih banyak operasi lutut yang membuatnya absen selama 1 tahun penuh. Klub pun memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya. Dari puncaknya di Barcelona, nilai pasarnya kini telah anjlok sebesar 98%. Jadi hanya 7 tahun setelah menjadi juara dunia, Umtiti mendapati dirinya tanpa kontrak dan tanpa gaji. Pemain yang dulu bernilai 70 juta euro kini ditolak oleh setiap klub. Jadi ia harus pensiun pada usia yang baru 31 tahun. Dan sayangnya Umtiti bukan satu-satunya yang mengalami kejatuhan setelah memenangkan Piala Dunia. Faktanya, kisah-kisahnya justru semakin buruk. Namun setidaknya Umtiti tidak bangkrut seperti juara dunia berikutnya. Saat itu tahun 1990, dan Andreas Brehme sangat dihormati sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Ia adalah starter di tim nasional dan menjadi pemain kunci yang membawa Jerman ke final. Begitu pentingnya saat Jerman mendapatkan penalti, dialah yang mengambil bola untuk mencetak gol kemenangan. Berkat dirinya, Jerman menjuarai Piala Dunia. Hidupnya terlihat sudah aman selamanya. Ternyata tidak demikian. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa bertahun-tahun kemudian, ia akan menerima tawaran untuk membersihkan kamar mandi demi mencari nafkah. Jadi setelah memenangkan Piala Dunia, ia bertahan di Inter Milan untuk sementara waktu, lalu pindah ke Real Zaragoza dan mengakhiri kariernya di Kaiserslautern sebagai juara Jerman. Namun begitu ia pensiun, masalah yang sebenarnya mulai bermunculan. Ia menjalani gaya hidup yang sangat mahal, dan ketika sepak bola berakhir, ia mencoba mempertahankannya. Namun uangnya mulai menipis, maka ia mencoba berinvestasi, terutama di bidang properti, tetapi semuanya tidak berhasil. Ia membutuhkan sumber penghasilan baru, jadi ia memutuskan menjadi pelatih dan direkrut oleh Kaiserslautern. Namun setelah 2 tahun melatih dan banyak kekalahan, ia akhirnya dipecat. Ia mencoba lagi, melatih klub divisi kedua, lalu menjadi asisten pelatih di Stuttgart. Akhirnya sama, dipecat lagi. Sejak saat itu, kondisi keuangannya merosot dengan cepat, hingga pada tahun 2014 terungkap bahwa ia memiliki utang pajak sebesar 200.000 euro, tanpa uang sama sekali untuk membayarnya. Jadi salah satu mantan rekan setimnya, pemilik perusahaan perawatan dan kebersihan, menawarinya sebuah pekerjaan. Tetapi pekerjaan itu sama sekali tidak seperti yang ia bayangkan, membersihkan kamar mandi. Sungguh rekan setim, ia menolaknya, tetapi itu menunjukkan betapa jauhnya ia telah jatuh. Pada saat itu, seluruh dunia mengetahui masalah yang sedang ia hadapi. Legenda tidak seharusnya berakhir seperti ini. Jadi beberapa mantan pemain, termasuk Beckenbauer, turun tangan untuk membantu. Pada akhirnya, ia harus menerima pekerjaan serabutan, menjalani hidup sederhana, dan pada tahun 2024, ia meninggal dunia tanpa meninggalkan harta apapun. Namun setidaknya, Brehme tetap mengakhiri kariernya sebagai pemain yang sukses, berbeda dengan juara dunia berikutnya. Pada tahun 2002, gelandang Kleberson tiba-tiba menarik perhatian semua orang. Dalam pertandingan pertamanya, di laga persahabatan bersama Brasil, ia mencetak 1 gol dan memberi 3 assist. Hasilnya, ia masuk ke starting 11, tampil di Piala Dunia, dan di final menunjukkan performa luar biasa. 1 tembakan ke mistar dan 1 assist melawan Jerman. Ia menjuarai Piala Dunia sebagai bintang. Jadi pada tahun berikutnya, ia direkrut oleh Manchester United, diperkenalkan bersama seorang pemain asal Portugal. Di usia 24 tahun, Kleberson siap menjadi salah satu pemain terbaik di Eropa. Nilai pasarnya bahkan sempat mencapai 10 juta euro, yang pada saat itu merupakan angka yang sangat besar. Namun bisa dibilang, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Baru di pertandingan keduanya bersama United, ia mengalami cedera bahu, yang membuatnya absen selama 2 bulan. Setelah itu, ia juga mengalami cedera pergelangan kaki dan kesulitan beradaptasi dengan skuad Ferguson. Hasilnya, hanya 30 pertandingan dalam 2 musim,
Jadi ia memutuskan untuk pergi, dan pada tahun 2005 ia dibeli oleh Besiktas dengan harga hanya sebagian kecil dari yang dibayarkan United untuknya. Besiktas seharusnya menjadi awal yang baru baginya, dan pada awalnya itu berhasil. Namun tiba-tiba masalah besar muncul. Besiktas mulai menunda pembayaran gajinya, maka pada April 2007 ia memutuskan untuk memutus kontraknya dan pergi. Namun Besiktas tidak menyetujuinya, kasus ini dibawa ke FIFA, dan sampai ada keputusan, Kleberson tidak bisa menandatangani kontrak dengan klub manapun. Ia menghabiskan 8 bulan tanpa bermain dan melihat peluangnya di sepak bola Eropa menghilang. Karena itu, Kleberson memutuskan kembali ke negara asalnya, Brasil, dan menandatangani kontrak dengan Flamengo. Saat itu, nilai pasarnya tinggal seperempat dari yang ia miliki di Manchester United. Di Flamengo, setidaknya ia memenangkan Campeonato Brasileiro 2009, tapi jauh dari status sebagai bintang tim. Hingga pada 2011, ia kembali ke klub masa kecilnya. Namun cedera, kurangnya konsistensi, dan degradasi menjadikan itu titik terendah dalam kariernya. Dalam upaya tetap relevan, ia pindah ke Bahia, lalu ditransfer ke Amerika Serikat dan bergabung dengan Philadelphia Union, namun hampir tidak bermain. Tanpa tawaran tersisa, ia turun ke Divisi 2 Amerika, tempat ia menghabiskan tahun-tahun terakhir sebelum pensiun secara diam-diam pada 2017. Ia berubah dari juara Piala Dunia, yang diperkenalkan bersama Cristiano Ronaldo, menjadi mengakhiri kariernya di Divisi 2 Amerika Serikat. Namun setidaknya ia tidak diskors dari sepak bola atau dikhianati oleh keluarganya sendiri, seperti pemain berikutnya. Pada 2018, Paul Pogba sedang berada di puncak. Ia menghasilkan 11 juta euro per tahun di Manchester United dan dipanggil Prancis untuk Piala Dunia, di mana ia bukan hanya membantu timnya mencapai final, tetapi juga melakukan ini. Pogba! Ia sprint untuk salah satu klub terbesar di dunia, baru saja memenangkan gelar terbesar dalam sepak bola, dan usianya masih hanya 25 tahun. Apa yang bisa salah, bukan? Hanya 1 tahun kemudian ia terkilir pergelangan kakinya. Ia belum mengetahuinya saat itu, tetapi cedera tersebut menandai awal dari kejatuhannya. Awalnya terlihat seperti cedera biasa, tetapi setiap kali ia mencoba kembali bermain, rasa sakitnya muncul lagi, hingga akhirnya ia harus menjalani operasi, yang membuatnya absen hampir sepanjang sisa musim. Dan yang lebih buruk lagi, pada pertengahan 2020, sepak bola dihentikan, membuat ritmenya semakin hilang. Jadi pada musim 2020-21, saat akhirnya ia menemukan sedikit konsistensi, ia hanya mencatat 6 gol dan 9 assist dalam 42 pertandingan. Namun pada musim 2021-22, ia kembali tampil dalam lebih sedikit laga karena masalah fisik, disertai dengan performa yang semakin buruk. Pemain yang dibeli dengan biaya rekor itu tidak lagi sama di atas lapangan. Maka pada pertengahan 2022, United memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Pemain yang dulu menelan biaya 100 juta euro itu pergi secara gratis. Jadi ia memutuskan untuk kembali ke klub tempat ia pertama kali dikenal, Juventus. Saatnya untuk awal yang baru. Namun hanya 2 minggu setelah tiba, masih di pramusim, cedera lain datang. Kali ini di lutut, yang membuatnya menepi lebih dari 6 bulan. Ia praktis kehilangan 1 tahun lagi dalam kariernya. Maka ketika musim 2023-24 dimulai, ia berharap akhirnya bisa bangkit kembali. Namun kemudian, Paul Pogba banned from football for 4 years after failing a drugs test. Ia menjalani tes dan ditemukan kadar testosteron yang sangat tinggi di dalam tubuhnya. Pogba baru saja gagal dalam tes anti-doping. Akibatnya, pengadilan Italia menjatuhkan hukuman larangan bermain sepak bola selama 4 tahun, yang praktis berarti akhir kariernya. Namun ia menolak menyerah, mengajukan banding, dan berhasil mengurangi hukuman itu menjadi 1,5 tahun. Namun ia berharap itu adalah satu-satunya masalahnya. Di tengah semua ini, sebuah kelompok yang melibatkan saudara kandungnya sendiri mulai mengancamnya, mencoba memaksanya membayar 13 juta euro. Mereka bahkan menodongkan senjata kepadanya. Situasinya begitu serius hingga Pogba melapor ke polisi dan saudaranya akhirnya dijatuhi hukuman penjara. Pada saat yang sama, ia menyaksikan karirnya runtuh. Ia kehilangan kontraknya dengan Juventus. Dan pada pertengahan 2025, setelah hampir 2 tahun tanpa bermain, ia akhirnya menandatangani kontrak dengan klub lain, Monaco. Namun pada saat video ini direkam, ia baru memainkan 3 pertandingan untuk klub tersebut, dan nilai pasarnya kini hanya sebagian kecil dari apa yang pernah ia miliki. Namun meski semua itu, apa yang terjadi pada juara dunia berikutnya jauh lebih buruk. Pada tahun 1962, Garrincha secara harfiah adalah pemain terbaik di dunia. Dengan Pele cedera, ia menggendong Brasil menuju gelar Piala Dunia kedua mereka. 4 gol, 3 assist, termasuk 3 kontribusi gol melawan Inggris, dan usianya baru 29 tahun. Jadi Garrincha sebenarnya bisa dengan mudah bermain setidaknya di 2 Piala Dunia lagi. Ia begitu dominan hingga Inter Milan mengajukan tawaran sebesar 700.000 Cruzeiros untuk merekrutnya, jumlah yang sangat besar pada masa itu. Namun transfer tersebut tidak terjadi karena aturan Liga Italia.
Namun hal itu sudah menunjukkan bahwa ia berada di puncak dunia. Sejak saat itu, kekuasaannya di sepak bola mulai runtuh. Hanya 1 tahun setelah Piala Dunia, ia mulai merasakan nyeri di lutut. Tetapi Garincha menolak menjalani operasi karena ia harus mengikuti tur bersama klubnya, yang saat itu merupakan sumber pendapatan utama. Hingga pada 1964, ia akhirnya setuju untuk dioperasi, yang membuatnya menepi dari lapangan selama 1 tahun penuh. Kemudian setelah kembali, ia menandatangani kontrak dengan Corinthians dan bahkan masuk skuad Piala Dunia 1966. Namun ia bukan lagi Garincha tahun 1962 dan berhasil tersingkir di fase grup. Sejak saat itu, karirnya mulai merosot. Operasi lutut tersebut ternyata gagal dan ia mulai ditolak oleh klub-klub, terus berpindah tim dan bahkan menghabiskan waktu lama tanpa bermain. Hingga tahun 1971, setelah 2 tahun tanpa satu pun penampilan, ia menandatangani kontrak dengan satu-satunya klub yang masih mau menerimanya, Olaria, yang saat ini setara dengan tim Divisi 3. Di sanalah, pada usia 39 tahun, ia pensiun. Namun sepak bola justru menjadi masalah terkecilnya. Saat berjuang untuk tetap bermain, ia juga melawan kecanduan alkohol. Dan setelah pensiun, keadaannya semakin memburuk. Tanpa dukungan profesional untuk membantunya, kesehatannya mulai runtuh. Ia mulai bergantung pada undangan acara demi mendapatkan penghasilan. Semakin sering dirawat di rumah sakit, dan masalah hati pun mulai muncul. Tim nasional Brasil bahkan menggelar pertandingan perpisahan untuk mengumpulkan dana baginya. Namun tahun-tahun berikutnya diwarnai oleh rawat inap yang berulang. Dan ketika dokter akhirnya mengetahui apa yang ia derita, semuanya sudah terlambat. Akibat alkohol, ia mengalami sirosis hati, penyakit yang merusak hati. Saat itu, kondisi keuangannya sudah hancur. Sejak 1979, rutinitasnya hanyalah rumah, bar, dan rumah sakit. Jadi pada tahun 1983, di usia 49 tahun, di sebuah rumah sakit di Rio de Janeiro, ia meninggal dunia. Namun meski begitu, ia tetap hidup sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola. Dan jika kamu menyukai video ini, aku rasa kamu juga akan menyukai yang satu ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.